Oke guys, kita ngobrol santuy sama Om Merdi. Apa kabar Om Merdi? Alhamdulillah baik. Mang Con kumaha? Mang Con Alhamdulillah. Lagi dalam rangka kegiatan apa ini, Kang Merdi? Lagi santai sambil membuat konsep-konsep bagaimana pemberdayaan koperasi dan UMKM serta memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat. Karena saat ini kan kita lagi pandemi nih. Ya, lagi pandemi, semuanya usaha terasa lesu. Banyak yang terpapar, tidak hanya terpapar COVID, tapi terpapar juga dari sisi pendapatan. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kita mencoba bersama teman-teman ingin membuat langkah-langkah strategis, apa upaya ke depannya untuk bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat agar bergairah lagi, baik saat sekarang, saat pandemi COVID-19 maupun pasca pandemi COVID-19. Ada kawan saya yang bertanya tentang apa itu KKB, Kang Merdi. Tolong dijelaskan KKB. KKB itu apa katanya? Jadi KKB itu klinik konsultasi bisnis. Ya. Kalau di kesehatan ada klinik. Tahu klinik itu untuk apa? Ya, untuk berobat lah. Nah, untuk berobat. Jadi klinik ini hadir untuk bisa mengobati, memberikan vitamin kepada koperasi dan UMKM yang baik yang ingin mengembangkan usahanya maupun yang sedang bermasalah dalam usahanya. Dari berbagai aspek kelembagaannya, aspek pemasaran, aspek pembiayaan, permodalan, aspek teknologi dan informasi, aspek perlindungan hukum dan lain sebagainya. Jadi Jawa Barat ini besar bersama teman-teman praktisi dan pendamping koperasi dan UMKM, kita punya komitmen ingin membantu, paling tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat koperasi dan pelaku UMKM. Ya. Jadi khusus buat koperasi dan UMKM. Ya. Itu kantornya di mana, Pak Merdi? Kantornya di UPTD P3W, Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan Provinsi Jawa Barat, di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 708. Ya. Jadi di sana setiap hari insya Allah akan ada yang melayani. Setiap hari, kalau Sabtu Minggu kok bisa? Bisa juga, asal janjian aja sama kita. Oh, harus janjian dulu. Berarti kalau janjian harus tahu nomor kontak dong. Ada nomor kontaknya, bisa nanti ada nanti diumumkan ya di berikutnya ya. Ini kan baru baru bulan ini ya, baru on ya. Itu katanya selain offline, online juga. Iya, jadi kita melayani layanan konsultasi baik secara virtual, laring dan luring. Oh ya. Daring bahasa. Daring. Bahasa Inggrisnya daring, bahasa kitanya during. Iya. Daring oke kata. Daring Itu artinya media jaringan. Ya, artinya ngobrolnya melalui jaringan. Online bahasa kerennya. Luring adalah di luar jaringan, artinya offline, tatap muka langsung. Oh darling, I love you. Padahal saya kita gak ngapain mah lain ya darling deh. Beredar keliling jadi jangan barang gitu. Benar. Siap. Nah, ya tanya. Jadi gitu guys, informasi sementara. Ini ada yang nanya juga nih. Batasan UMKM teh kumaha sih? Apa yang harus terdaftar atau tidak? Terus levelnya kudu kelas kumaha ya? Jadi UMKM itu usaha mikro, udah mah bicara apa adanya aja ya. Usaha mikro itu seperti apa ya? Seperti kita lihat sehari-hari lah, tukang gorengan, tukang batagor, usaha rongsokan dan lain sebagainya, itu kategori UMKM. Tapi jangan dilihat dari sisi UMKM sesuai dengan aturan. UMKM boleh menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah. UMKM yang seperti apa? Tentunya punya modal dong. Ya, kita justru ingin membantu para pelaku usaha yang ada kehidupan keseharian di masyarakat. Warung-warung kecil,
Lebih fokus ke itu ya. Iya, lebih fokus bagaimana mereka bisa menata paling tidak yang tadinya tukang seblak, cobalah seblaknya dikemas secara frozen, bisa dikirim melalui via pembelian atau penjualan online dan lain sebagainya. Sederhana, tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat lah bagi para pelaku usaha. Kita ingin bantu itu, tukang basreng misalkan. Biasa, tapi ketika kita pakai sentuhan teknologi, bisa melalui penyedia layanan online dan lain sebagainya. Itulah lahirnya KKB itu untuk membantu itu. Jadi para pelaku usaha diharapkan nanti ke depannya bisa memanfaatkan teknologi. Nah, masyarakat yang menggeluti usaha-usaha seperti itu tentu harus dibantu. Selama ini mereka tidak punya akses. Bagaimana sih caranya supaya bisa jualan online, ya kan? Ya. Nah, KKB hadir untuk membantu itu. Nah, naik lagi ke level menengah, misalkan usaha kecil dan menengahnya, bagaimana dibantunya nanti dari sisi manajemen keuangannya, dari sisi bagaimana mencatatkan laporan penjualan harian, pengeluaran harian. Kita melayaninya gratis Dong. bager Kan khairun-nas anfa'uhum lin-nas. Itu. Semulia-mulianya manusia adalah manusia yang memberi manfaat bagi yang lain. Oke. Tapi di antara teman-teman saya kan mereka tahu nih saya gabung di sini nih. Dia tahu juga sama pelaku UMKM. Tahu kan? Ternyata kalau ada ini tukang ini juga ya, ngalawak. Oke. Assalamualaikum. Salam, wis. Ya, teman lama ya. Podcast kan. Lanjut. Nah, ini di otak mereka tuh koperasi UMKM KKB gitu lebih kalau modal. Jadi si itu bisa nginjem duit atau gitu lebih kan. Jadi gini, modal itu penting. Ya. Modal itu tidak begitu penting maksudnya, tapi modal itu ada modal akan menjadi penting. Mereka tuh kalau ujung-ujung aku bisa ngajukan kumaha tah responnya. Jadi sangkana teh arek dibarere duit kan dia. Jadi KKB ini kan layanan konsultasi ngobrol. Nah, kita tentunya mempersiapkan juga jaringan kepemilikan akses modal. Oh, ada ya Nah, akses kita ininya nanti didukung oleh lembaga-lembaga keuangan pembiayaan, ya. baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, termasuk koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Jadi nanti yang membutuhkan modal nih, bagaimana caranya? Apakah ke BPUM misalkan, bagaimana mekanismenya? Masyarakat kan banyak yang nggak tahu. Atau bagaimana nih cara mengajukan KUR? Siap. Lain kur hayamnya, Ya. KUR kredit usaha rakyat. Itu atau kredit mesra yang ada di Provinsi Jawa Barat atau melalui mekanisme syariah banyak lah. Nanti kita akseskan melalui KKB ini kepada akses pembiayaan gitu. Lebih mantep nama mau pengen lebih jelas deh yang kadia we nya ada gratis teu bayar gitu. Gitu mantap. Ya kemarin apalagi yang mau diinformasikan? Koperasi. Masih Tentang koperasi. Sekarang banyak yang koperasi mendirikan koperasi bingung juga tujuan pendirian koperasi itu untuk apa. Oh iya, termasuk teman saya tuh Iya. udah 2 tahun tapi belum dilegalkan lah ibaratnya kumaha Jadi pengurusanna. pembentukan koperasi itu harus dikembalikan lagi berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan orang per orang yang membentuk koperasi atau berdasarkan apa? Atau mau baru merancang kebutuhan usahanya apa gitu. Bentuk aja dulu badan usaha koperasinya. Kan tidak seperti itu juga. Jadi koperasi itu kan kumpulan orang yang di dalamnya ada sosial bisnis. Sosial dan bisnis. Perkumpulan orangnya adalah sosial. Kegiatan bisnisnya adalah kegiatan usaha. Jadi harus memiliki usaha. Nah, siapa yang berkumpul itu harus berkumpul di sana harus memiliki tujuan yang sama. Intinya adalah apa?
untuk meningkatkan daya beli usahanya masing-masing, gitu kan? Ekonomi lah ya. Ekonomi. Ekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah bergabung di dalam sebuah komunitas yang namanya koperasi, harus tahu dulu tujuan kita masuk itu untuk apa, untuk pemenuhan apa saja. Identifikasi dulu yang menjadi anggota dari komunitas yang akan menjadi koperasi itu. Kebutuhannya non wae. Ya, dari mulai tidur sampai tidur lagi harus diidentifikasi. Apalagi yang memiliki usaha harus diidentifikasi. Paling tidak untuk kebutuhan diri pribadi lah. Kan kita setiap hari makan tentunya butuh beras. Ya, identifikasi dulu kebutuhan beras kita berapa. Nanti bisa nggak kebutuhan beras kita? Saya misalkan 25 kilo per bulan. Anggota ada berapa orang? Ada 10 orang misalkan, sama-sama 25 kilo per bulan. Itu kan menjadi 250 kilo. Bisa nggak si koperasi menyediakan untuk kebutuhan kita? Belum minyaknya, belum gulanya, dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu kan usaha koperasinya jalan, kebutuhan kita pun terpenuhi. Jadi jangan salah kaprah membentuk koperasi. Setelah membentuk koperasi orangnya banyak, bingung usahanya mau apa. Akhirnya ujung-ujungnya bikin proposal, ajukan ke pemerintah. Akhirnya koperasi apa tujuannya? Tujuannya adalah mendapatkan bantuan, bukan mengembangkan potensi usaha yang ada di masing-masing anggota. Jadi mau tujuannya yang bantuan hukum mah salah bisa nih temannya. Gitu. Jadi koperasi itu dibentuk berdasarkan kebutuhan para anggota. Gitu. Tapi yang paling penting, datanglah ke klinik konsultasi bisnis koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. Gitu. Oke Kang Merdinya, kemarin kan ini masih ada lagi ya. Itulah diperlukan naina sadayana. Iya, pokoknya jangan lupa ngebahas koperasi sambil merokok, sambil ngopi, itu mantap. Hilang segala beban. Siap. Agar ringan langkah ke depan. Minum kopi dulu Mangcot. Hatur nuhun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya Kang Rudi.